Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai tentang tutorial tentang jaringan komputer. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai FTP server. Pada tutorial sebelumnya itu sudah saya berikan mengenai tentang tutorial instalasi Windows 10, tutorial instalasi sistem operasi Linux yang kita lakukan dengan Linux Debian 11, dan juga sudah pernah saya bahas mengenai tentang konfigurasi DHCP server di Mikrotik dan jaringan ad hoc di Windows 10. Nah, di sini adalah kelanjutan daripada tutorial sebelumnya mengenai tentang FTP server. Sebelum kita konfigurasi FTP server dengan Mikrotik, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, yaitu mengenai tentang software-software yang digunakan. Yang pertama adalah softwarenya adalah Winbox untuk melakukan konfigurasi Mikrotiknya. Lalu software yang kedua adalah FileZilla. Aplikasi software FileZilla ini kita lakukan nanti adalah untuk FTP-nya, FTP client. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan kedua software tersebut? Sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tetapi pada pertemuan kali ini akan sedikit saya mengulang kembali. Pertama, kita buka Google Chrome pada Google Chrome ini media browser ini kita buka Google kita buka website Google. Setelah kita buka website Google, di sini kita ketikkan saja Winbox. Oke, kita masuk ke bagian mikrotik.com. Lalu di sini ada Winbox. Di sini ada Winbox 64 bit dan Winbox 32 bit. Di sini kita mendownloadnya tergantung dari sistem operasi yang kita gunakan. Kalau seandainya sistem operasi yang kita gunakan itu 64 bit, maka kita pilih yang ini. Tapi kalau jika seandainya sistem operasi yang kita gunakan itu 32 bit, maka kita menggunakan yang versi yang bawah. Oke di sini download Winbox-nya sudah saya lakukan. Jadi kalau Anda yang belum mendapatkan aplikasi Winbox-nya, bisa masuk ke dalam mikrotik.com/download. Nah, lalu yang kedua, aplikasi yang kedua adalah FileZilla. Di sini kita ketikkan saja di Google Chrome-nya FileZilla. Kita pilih saja yang paling atas. Dan ini adalah website dari FileZilla-project.org. Di sini kita akan dikasih FileZilla untuk client dan FileZilla untuk server. Kalau untuk server ini dikhususkan hanya untuk Windows saja. Sedangkan kalau yang FileZilla client ini boleh berbagai macam sistem operasi dapat kita gunakan. Jadi kita klik saja FileZilla ini, nanti proses mendownload akan berjalan. Karena di sini saya sudah mendownload Winbox-nya, lalu saya juga sudah mendownload FileZilla client-nya, jadi saya tidak perlu melakukan download ulang kembali. Nanti kalau sudah kita download, baru kita install kedua aplikasi tersebut. Oke, kalau sudah kita download, baru sekarang kita masuk ke dalam Mikrotiknya, dalam Winbox di Mikrotiknya. Sini yang pertama kita lakukan adalah membuka Winbox-nya. Lalu kita pilih kita pilih dari MAC address-nya, kita konekkan.
yang pertama adalah yang kita lakukan adalah mengaktifkan DHCP kliennya terlebih dahulu. Kita klik di sini, interface-nya kita pilih Ethernet 1. Jadi ada dua yang saya gunakan, ada dua kabel ya. Yang satu dari kabel ISP internet menuju ke mikrotik ya, menuju mikrotik yang pertama. Lalu yang kedua dari mikrotik ya, kabel yang kedua dari mikrotik kepada komputer saya. Di sini Ethernet 1 yang saya gunakan, berarti dari ISP menuju ke mikrotik. Saya pilih apply, dan saya klik OK. Tunggu sampai statusnya ini bound. Kalau statusnya dia masih belum bound, artinya belum bisa ya. Kalau sudah statusnya dia bound, berarti alamat IP-nya kita sudah diberikan, sudah dapat dari ISP-nya. Nah, kalau sudah DHCP klien sudah kita konfigurasi, kita akan mengkonfigurasi alamat IP. Ya, kita masukkan alamat IP di sini 192.168.5.1 ya, misalkan saya masukkan segitu 24. Lalu kita pilih interface-nya ini adalah Ether 2. Saya pilih apply, lalu OK. Nah, di sini ada D dan tidak ada ya. Kalau yang D ini adalah dinamik, artinya mendapatkan alamat Ether 1 ini mendapatkan alamatnya secara dinamis. Sedangkan yang Ethernet 2 ini kita memasukkannya secara yang statis. Oke, kalau sudah kita masuk ke alamat IP, lalu kita masukkan DHCP server. Di sini kita klik DHCP server. Kita pilih Ethernet 2 ya, interface-nya. Kita klik next. Ini next. Ini get alamat gateway-nya, kita klik next. Nah, di sini adalah alamat yang diberikan pada klien ya, kepada ISP. Di sini dari 2 sampai 254. Bebas ya, Anda ingin misalkan yang diberikan kepada klien ini adalah dari 2 sampai 100 misalnya. Berarti yang 254 ini Anda ganti dengan 100. Di sini saya menetapkan ya, saya secara default saja. Saya klik next. Ini adalah DNS servernya, juga saya secara default. Saya klik next. Ya, ini adalah batas waktu yang diberikan alamat IP tersebut kepada si klien. Ya, apakah Anda ingin menggantinya sejam, 2 jam atau berapa, tinggal diatur sini saja. Kalau kesempatan kali ini saya akan memberikannya secara default. Saya klik next. Ya, setup has complete. Berarti sudah selesai. Nah, saya ingin mengecek ya, jaringan. Saya ping www.google.com. Ya, sudah berhasil ya. Jadi ping saya ke google.com ini sudah berjalan. Nah, langkah selanjutnya kita ingin bermain di FTP. Nah, di sini saya memerlukan sebuah menu file. Ya, di sini lalu saya pilih upload ya. Misalkan di sini ada beberapa yang saya ingin masukkan. Misalnya di sini saya ingin memasukkan install Windows. Saya copy lalu saya taruh di folder. Saya sudah membuat satu folder khusus buat FTP. Saya klikkan sini, saya klik, saya paste. Ya, yang ini tinggal saya open. Ya, sekarang ini kita perhatikan ya. Pada sisi file list ini, di bagian bawahnya dia hanya terakhir di WIRAR ya. Nah, saya upload, saya ngambil data, saya taruh di sini ya. Itu berarti saya ambil install Windows, saya klik open. Oke, kita lihat paling bawah. Nah, ini deh, install Windows sudah masuk ya, tanggal 31 Agustus 2021. Oke, di sini saya akan mencoba langkah tahap pertama, yaitu dengan menggunakan Windows Explorer ya. Pertama saya klik this PC, lalu saya klik di sini adalah FTP ya, /192.168.0.12.
sini adalah bagian login. Nah, ya. Bagian login, username secara defaultnya adalah admin, passwordnya tadi tidak kita berikan password, maka tinggal langsung kita log on. Dan ini adalah hasilnya, hasil dari file transfer protokol. Jadi saya hanya tinggal mengambil ini saja. Itu adalah tahap pertama. Lalu yang tahap kedua, kita menggunakan FileZilla. Ya. Kebetulan FileZilla klien ini tadi sudah saya download. Ya. Setelah saya download, maka hasilnya ada seperti ini. Ini adalah aplikasi software daripada FileZilla. File yang digunakan software atau aplikasi ini yang digunakan untuk FTP. Nah, ini hostname-nya, alamat hostnya berapa? Misalkan tadi yang saya masukkan 192.168.0.12, username-nya adalah admin, passwordnya 0, dan portnya ini adalah port 21. Setelah itu saya connect-kan, quick connect, lalu saya klik OK, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil daripada FTP tadi, konfigurasi yang kita jalankan. Ya, di sini ada Windows 10. Nah, di sini adalah komputer kita. Sisi sebelah sini adalah komputer kita, sisi sebelah sini adalah komputer di server atau di mikrotik tadi, ya, yang disimpan di pada bagian ini, ya, file list. Apapun yang ada di sini, di list ini, itu adanya di sisi sini. Kayak seperti ini, misal hotspot Kamal, kita lihat di Winbox tadi ya, di listnya. Ini ada hotspot Kamal. Ini dia. Nah, untuk mengopinya, kita hanya tinggal mengklik di sini, ya. Kita klik download, ya. Kalau tidak, kita tinggal seret saja, tinggal kita tarik ke sini, kita drag. Misalkan saya taruhnya ini adanya di AppPower, ya, AppPower. Nah, di sini saya hanya tinggal mentarik dan menggesernya kemari. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita cek. Ya, sekarang kita cek. Tadi ada di dokumen AppPower. Oh, di AppPower, ya, AppPower, di drive AppPower. Nah, ini selesai. Oke, ya, oke, sudah berhasil, ya. Cara pengiriman data ke klien sudah selesai. Jadi intinya FTP adalah file transfer protokol, yang mana protokol ini digunakan untuk sebagai pengiriman file kepada si klien. Jadi si klien hanya tinggal mengambil apa-apa yang sudah diberikan oleh si server. Ya, jadi saya rasa cukup sekian ya tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.